Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu, sesuai dengan jadwal kita kemarin, Ibu hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7C Iya. dan saya akan melakukan observasi, gitu ya. Oh iya, iya Baik, Pak. jadi tujuan kita melakukan ini adalah sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu melakukan pembelajaran, kita lakukan dulu percakapan praobservasi. Tujuannya nanti agar Ibu bisa melaksanakan pembelajaran secara lebih optimal. Gitu. Iya. Baik, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu. Ya boleh Pak. Baik, baik Bu Rika. Yang pertama, nanti pada pembelajaran kali ini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran kali ini tuh peserta didik dapat mematuhi norma dan aturan Pak. Peserta didik mampu mematuhi norma dan aturan. Iya. Itu baik Bu. Terus area pengembangan yang ingin dicapai apa Bu? Dalam ranah pengetahuannya, jadi nanti bisa menambah daya critical thinkingnya. Jadi cara berpikir kritisnya dalam memahami permasalahan yang ada, terus mengetahui kondisi norma-norma yang ada di sekitarnya gitu Pak. Jadi konteks cara berpikir kritisnya. Baik, baik Bu. Di area pengembangannya adalah di ranah pengetahuan gitu Iya. ya. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan ini nanti strategi dan metode apa yang akan dipakai? Menggunakan cooperative learning dengan TGT Pak, Tour Games Turnamen. Bikin terus Iya, dengan menambahkan juga nanti pembelajaran berdiferensiasi dalam hal konten, karena kemarin itu saya sudah melakukan diagnostik awal, jadi sudah mengetahui gaya belajar siswa itu seperti apa, jadi nanti disesuaikan kontennya yang dibutuhkan sesuai dengan gaya belajar siswa itu. Terus juga ada penambahan KSE, kompetensi sosial emosionalnya Pak. Jadi strateginya nanti adalah menggunakan cooperative learning model TGT. Iya. Terus ada apa? Ada pembelajaran berdimensinya juga. Terus ada pembelajaran sosial emosional juga. Iya Pak. Baik Bu. Terus apakah nanti juga akan menggunakan media begitu Bu? Kira-kira apa media? Oh iya, menggunakan media PowerPoint, terus ada lagi poster nanti yang akan ditempel Pak bagi mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik, mungkin betul. ingin lari-lari ya kan, Iya, iya. dikasih poster, terus ada LKPD, terus ada pakai buku ajar, terus ada juga untuk penilaian asesmennya untuk anak-anak dalam kinerja kelompok dan Baik Bu. Kira-kira nanti jam berapa ya Bu? jam 5.06 Pak di Jam kelas 5, 7C. 6 setelah istirahat berarti Iya. ya? Baik Bu Rika, sepertinya percakapan kita sebelum pembelajaran ini sudah cukup, tapi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kali ini ada hal yang paling penting menurut saya. Jadi sebelum mengajar kita harus menggali apa sih kebutuhan si anak yang akan kita berikan pelajaran, terus juga mempersiapkan diri Pak. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti tadi modulnya, perangkatnya, terus kesiapan diri untuk mengajar ke anak. Baik, terima kasih Bu Rika. Kita ketemu nanti pada waktu observasi. Iya, Pak. Gitu ya. Siap. Semoga nanti mendapatkan hasil yang optimal. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti ya Bu Rika. Iya, Baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, silakan dipimpin berdoa salah satu untuk memimpin doa dulu. Oke,
Anggira, Aquena, Aureli, Zafa. Oke, kemarin kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang norma dan aturan. Jadi pelajaran kali ini kita akan memahami norma dan aturan yang ada di masyarakat. Oke, sebelumnya Bu Rika mau silakan tepuk tangan dulu. Kalau Bu Rika semakin tinggi berarti tepuk tangannya semakin meriah. Semakin bawah berarti semakin kecil suaranya. Oke, yuk mulai. Oke, dari sini ke sana sampai tepuk tangan ya. Jadi sini gantian dari sini. Tepuk tangan dulu. Sini terus kalau berikan gini cuma apa berarti nggak usah tepuk tangan. Oke, dari sini. Ayo, fokus sini mana suaranya? Gak mati. Lagi. Ayo. Oke, bareng-bareng. Oke, sudah. Kelihatan nggak? Kok nggak mau juara? Gini aja ya. Gini aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, apakah norma itu? Norma adalah nih peraturan, kaidah atau tatanan petunjuk hidup yang berarti itu perintah dan larangan. Berarti norma itu memberikan perintah dan larangan. Coba kalian lihat di sekitar kalian di sekolah ini, adakah peraturan atau norma? Ada. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Norma kesopanan. Kaget ya? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Mobil milik sebelum. Wah, mantul loh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Siapa yang biasanya sering buat mainan dari kayak Tuh, sekarang kalian kelihatannya seru sekali. main pelupa pisang biasanya Jono, lihat nih, hasilnya auto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gitu doang, aku juga bisa bikin. Mainan lorong kayak gini memang cocok buat kamu. Kribo. Sudah si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gini. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
orang yang harus bersikap sopan santun. Oke. Bu Rika punya di sini ya. Bu Rika punya di sini ada beberapa soal. Silakan kalian membentuk ya, membentuk satu kelompok 6 orang ya. Nanti di sini ada 15 pernyataan. Silakan dituliskan ya di dalam sticky note ini. Jadi nomor 1 sampai nomor 15. Nanti kalau sudah selesai waktunya 10 menit ya, 10 menit kalian untuk memikirkan 6 orang itu untuk berpikir ini masuk norma apa. Setelah itu ditambah di sini yang sudah selesai. Oke, 10 menit nanti dimulai setelah mereka bilang mulai ya. Sekarang silakan bentuk kelompok 1 kelompok 6 orang. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Oke, konsentrasi dulu. Siapa nanti yang kalah dalam konsentrasi silakan maju duluan untuk menceritakan apa yang gambar ini sebenarnya di rumah apa ya kan? Oke, konsentrasi. Kalau Bu Rika bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai itu ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan persiapkan. Jadi kalau Bu Rika bilang ya, Bu Rika bilang pegang kepala berarti lawan katanya. Lawan katanya inginnya Bu Rika harus pegang tangan. Berarti kalau pegang kepala pegang tangan. Kalau pegang hidung berarti pegang telinga. Pegang hidung berarti pegang telinga. Kalau pegang telinga berarti pegang hidung. Kalau pegang
Gimana pembelajaran? Senang, riang gembira. Terus pelajaran tentang norma ini apa yang didapatkan tadi, belajar tentang apa? Kesulitan. Macam-macam norma. Ada berapa tadi? 5. Apa saja? Enggak tahu. Agama, hukum, kesusilaan. Apa tadi satunya? Agama. Kesopanan. Oke, silakan duduk. Dari tepuk tangan yang paling gimana pelajarannya? Pelajarannya gimana? Tadi belajar tentang apa? Apakah sudah paham tentang norma-norma ini tadi? Sudah. Apa saja tadi yang dipelajari? Kesopanan, kesusilaan, agama. Kalau agama tadi, kalau salah diberikan apa? Pendapat apa? Dosa. Oke, silakan duduk. Belajar tentang apa aja? Macam-macam norma. Tadi yang diingat norma yang melanggar kesehatannya dari wanita. Kesusilaan. Oke, silakan beri tepuk tangan yang meriah. Oke, karena perhatikan dalam konsentrasi. Silakan duduk dulu. Oke, karena pelajaran hari ini sudah berakhir tentang norma dan aturan. Tadi normanya ada berapa? 5. Minggu depan kita akan belajar tentang hak asasi manusia. Oke? Apabila berita ada salah kata, berita mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Riyadi, peserta calon guru penggerak dari Kabupaten Blitar kelas 031. Saya bersama Ibu Nai Saidah MPD selaku pengajar praktik dan Ibu Rika, guru pendidikan Pancasila di UPT SMP Negeri Garut. Baik, kali ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi setelah tadi telah melakukan observasi di kelasnya Bu Rika di kelas 7C. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Bagaimana kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah baik. Tadi kita sudah melaksanakan observasi ya Bu Rika di kelas 7C. Bagaimana perasaan Ibu pada waktu pembelajaran tadi? Rasanya dredeg ya Pak, seperti mungkin kembali saya merasa seperti itu. Padahal kan biasanya juga ngajar, cuman karena ada orang lain yang memantau seakan-akan dilakukan penilaian seperti itu. Baik Bu Rika. Bisa Ibu ceritakan kembali tahapan-tahapan yang telah Ibu laksanakan tadi waktu pembelajaran di kelas? Tahapan waktu kegiatan. Iya. Mungkin tujuan pembelajarannya atau tahapan-tahapan kegiatannya seperti itu. Untuk ini mampu mematuhi norma dan aturan. Nah, untuk kegiatannya ini kan menggunakan cooperative learning Pak. Iya, tadi. Menggunakan TGT yaitu tour game turnamen. Nah, pada kesempatan ini jadi pertama saya telah melakukan diagnostik awal di pembelajaran sebelumnya, jadi sudah mengetahui gaya belajar
siswa di kelas 7C itu. Nah kemudian karena gaya belajarnya itu bermacam-macam di sana, ada yang kinestetik, ada yang suka mendengarkan ceramah, ya auditory, terus ada yang audio visual gitu Kak. Jadi kegiatan pembelajaran itu di dalam saya memberikan materi itu saya berikan ada yang PPT, ada yang cuplikan podcast sedikit, terus ada yang poster saya tempel di ruangan gitu, siapa yang mau maju melihat untuk kegiatan pembelajarannya itu untuk materinya. Jadi secara konten dilakukan secara diferensiasi. Selanjutnya setelah itu diberikan LKPD, di mana LKPD-nya itu berisikan ada 15 pernyataan. Pernyataan itu berupa nantinya kuis. Jadi kuisnya itu adalah menjawab ini pernyataan ini merupakan norma apa, dan itu secara cepat. Jadi kelompok mana yang sudah mampu menjawab langsung ditempel jawabannya di papan tulis itu melalui sticky note. Terus nanti di bagian LKPD yang kedua itu ada kegiatan berkelompok lagi untuk mengajarkan contoh dari norma yang ada di lingkungan sekitar, boleh di lingkungan sekolah, di masyarakat, ataupun di keluarganya, namun dengan membuat poster pada saat itu. Karena di sini kegiatannya PPKN ini kan 2 JP, jadi setelah itu langsung siswa mempresentasikan secara tidak terlalu gamblang, namun secara ya dapat diterima oleh teman-temannya gitu. Ini tentang poster apa gitu yang dibuat sewaktu pengerjaan secara berkelompok. Setelah itu dilakukan refleksi. Namun di sela-sela waktu pembelajaran itu juga ada kegiatan pemantik pertanyaan, lalu ada apa namanya Pak? Ice breaking-nya gitu. Itu ya sekarang. Menurut Ibu berdasarkan tadi ketika pembelajaran itu sejauh mana keberhasilan dari tujuan pembelajaran sudah dicanangkan di awal? Sejauh mana tujuan pembelajaran yang dilakukan, menurut saya hampir 80% siswa mengetahui apa jenis-jenis norma, terus mereka juga secara tidak langsung, oh kalau ini salah berarti termasuk pelanggaran norma apa, itu sudah paham dalam ketika dilakukan refleksi mereka sudah mengetahui itu Pak. Alhamdulillah. Itu masih ada 20%. Iya. Itu mungkin kendalanya Pak, bisa ceritakan? Yang pertama karena siswanya itu ada beberapa, ternyata saya perlu pendekatan lebih kepada siswa itu. Ternyata memang dari keluarganya memang bermasalah Bu. Jadi ketika di kelas itu dia mengungkapkan entah itu rasa kekecewaannya atau mencari perhatian di kelas sehingga tidak mau mengerjakan, terus ya seenaknya sendiri gitu. Oh, seperti ya, Nabil dia. Oh, dia itu Nabil. Dan dia membawa pengaruh ke teman satu kelompoknya secara tidak langsung. Jadi teman-teman itu ada yang kayak gitu juga waktu pembelajaran kemarin. Mungkin ada rencana Bu Rika bagaimana mengatasi itu mungkin di untuk yang akan datang agar itu nanti. Tadi itu sudah dilakukan restitusi sama Bu Nurul sama Bu Rika. Iya, jadi sudah dilakukan untuk pendekatan, lalu si anaknya itu sudah melakukan meminta maaf kepada semua bapak ibu guru untuk mencoba tidak mengulangi perbuatannya itu. Ternyata yang dilakukan itu tidak hanya waktu di pelajaran saja, di semua seperti itu. Ada rencana lain untuk meningkatkan pembelajaran pendidikan di waktu yang akan datang? Sepertinya saya perlu untuk membuat pembelajaran ini lebih kreatif Pak. Karena dalam konteks pembelajaran mereka yang mereka ketahui, pendidikan Pancasila itu adalah yang hal yang membosankan karena berkaitan dengan pasal-pasal yang harus dengan hafalan, terus ngantuk ketika dijelaskan. Nah itu ternyata ketika siswa itu diberikan kuis dan sebagainya itu lebih aktif, lebih semangat juga dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Rika. Ini rencananya kapan mau diterapkan ini perbaikannya ini nanti? Perbaikan yang untuk pembelajaran langsung ini atau setelah pertemuan ini atau setelah pertemuan ini seperti apa ya? Sepertinya mulai sedikit-sedikit berubah-ubah gitu. Oke.
Baik Bu Rika, semoga apa yang Ibu rencanakan untuk perbaikan nanti bisa berhasil. Untuk keberhasilan anak juga seperti itu. Baik, terima kasih waktu panjenengan untuk percakapan hari ini. Semoga berhasil Bu. Amin. Iya. Baik, ini tadi percakapan pasca observasi saya dengan Bu Rika. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu pengajar praktik untuk memberikan feedback. Monggo. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Selamat siang Bu Rika ya di sini. Iya. Jadi di sini apa yang sudah dilakukan percakapan dari Pak Sugeng dengan Bu Rika terkait dengan hasil ya dari observasi atau supervisi akademik yang sudah dilakukan di kelasnya Bu Rika di sini sebenarnya sudah baik, sudah memenuhi prinsip 3 prinsip coaching ya di sini kemitraan, proses kreatif juga pengembangan potensi seperti itu. Dimana tadi Pak Sugeng juga sudah menanyakan terkait dengan bagaimana capaian pembelajaran kemarin, apa saja kendala yang dialami oleh Bu Rika selama pembelajaran di kelas, dan tadi Bu Rika juga sudah menceritakan secara gamblang terkait dengan kendala dan capaian yang sudah dialami. Dan di sini Pak Sugeng juga tidak menggurui ya, Pak Sugeng hanya mengarahkan melalui pertanyaan terkait dengan rencana tindak lanjut dari Bu Rika ini apa. Terus lagi di sini mungkin nanti di akhir itu perlu ditutup dengan kesimpulan gitu ya, disimpulkan terkait dengan hasil percakapannya sehingga nanti di sini Pak Sugeng dan Bu Rika utamanya di sini bisa memastikan bahwa tindak lanjut nanti dari percakapan pasca observasi ini dari mungkin apa tadi hal-hal yang menjadi kendala, tindak lanjutnya apa itu bisa benar-benar dilaksanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Bu Nelly. Baik, terima kasih tadi percakapan kami di pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.